صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تفضل اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman Ganti. 200. Ganti nih. Tamam. Halaman 237. Pasal tentang akhlak yang baik dan yang buruk. Kebaikan itu ada dua macam, yaitu kebaikan bentuk rupa dan kebaikan akhlak. Kebaikan bentuk rupa itulah keindahan, sedang kebaikan akhlak adalah kebaikan batin. Kebaikan batin adalah bila sifat-sifat terpuji mengalahkan sifat-sifat tercela. Perbedaan di dalam batin lebih banyak daripada perbedaan lahiriah. Naam, bismillah. Di dalam fasal yang menjelaskan melatih hawa nafsu, mencakup di dalamnya keutamaan akhlak yang baik. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya akhlak yang terpuji sebagai penopang kebahagiaan seorang hamba di akhirat ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah muliakan akhlak kita dan ditampilkan dari kita akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan akhlak yang baik dan yang buruk. Jadi kriteria akhlak itu ada budi pekerti baik, ada budi pekerti yang tidak baik. Namun yang mesti harus ada di dalam cerminan hidup kita orang yang beriman, apa yang lahir daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang tampil serta terlahirkan dari beliau, semuanya akhlak yang baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua yang tampil dari Nabi kita Muhammad sempurna, tidak ada yang namanya kekurangan, hingga Allah Ta'ala sendiri memberikan daripada apa yang dilihat dan didapatkan pada sosok kekasihnya Nabi kita Muhammad biqaulihi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Wa inna litta'kid, sesungguhnya makna pemastian. La'ala, la di sini juga dinamakan la litta'kid, ya, untuk pemastian. Jadi dua pemastian dari Allah, sungguh betul-betul yang ada yang tampil dari Nabi kita Muhammad khuluqin azim, akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Akhlak beliau dengan orang yang ada di sekitar, akhlak beliau dengan orang yang lebih tua umurnya dari beliau, akhlak beliau kepada mereka yang lebih muda dari umur beliau, akhlak mereka kepada binatang, akhlak mereka beliau kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang membencinya, akhlak beliau kepada orang yang berupaya membunuhnya, akhlak beliau kepada mereka-mereka yang memfitnahnya, akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang berupaya menjatuhkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah panutan, beliau adalah cerminan, beliau adalah contoh, beliau adalah tauladan bagi setiap umat manusia. Oleh karena itu Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan, Nabi tidak membalas makian cacian dengan makian dan cacian, Nabi tidak membalas perlakuan tidak senonoh orang-orang yang membenci beliau dengan perbuatan yang sama mereka lakukan. Nabi tidak pernah melakukan kecuali yang dibalas dan dicontohkan Nabi
kesempurnaan akhlak yang dengan sebab itu juga beliau diutus di tengah-tengah umat manusia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi semuanya ada pada beliau. Ya. Kita kalau mengambil akhlak, ambil akhlaknya Nabi. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terkecuali. Ya. Untuk peranan akhlak yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah memuji beliau dengan akhlak yang sangat tinggi, akhlak beliau sangat agung, bahkan dengan sumpah Allah memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ya, jadi beliau menjadi panutan bagi semua umat manusia. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, beliau pernah mengatakan perihal akhlak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di dalam syair beliau itu, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zayyinil wujud. Fama min khuluqin, tidak pernah didapatkan, tidak ada tampilan akhlak-akhlak yang dimiliki oleh semua manusia. Ya, semua akhlak yang kita tahu, semua akhlak baik, akhlak mulia, budi pekerti yang luhur yang ada pada diri kita, ya, atau semua umat manusia yang pernah kamu dapati mereka akhlaknya sangat baik dan bagus, terkecuali itu semua bermuara dari satu sosok manusia namanya Nabi kita Muhammad. Ya, illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Ya, sumber akhlaknya adalah Nabi kita Muhammad. Siapapun yang kita dapati akhlaknya masya Allah, budi pekertinya masya Allah, ya, sumbernya ada pada Nabi Muhammad. Semua bermuara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang harus dimiliki dan tampil dari kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi dari perihal akhlaknya Nabi. Ya, lihat bagaimana kacaunya fitnah zaman saat ini, akhlak orang anak sama orang tua, akhlaknya orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Semua tidak mencerminkan kebanyakan apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah kita kurang. Ya, ibadah kita kurang. Kalaupun beribadah masih banyak embel-embelnya, riak lah, tidak ikhlas di situ, senang dipuji. Kalau beribadah, ya. Dari semua ibadah yang kita lakukan masih menggantung entah diterima Allah atau tidak. Tapi jangan juga kita kurang akhlak di dalam keseharian kita, ya. Apalagi kalau hilang daripada akhlak yang baik, tidak ada sama sekali pada diri kita orang-orang yang beriman, ya. Nah, ini tidak boleh merugikan diri kita, bahkan merugikan dunia kita dan akhirat kita, ya. Orang yang cerdas di dalam urusan dunia, mereka bodoh dalam urusan akhirat. Orang yang cerdas dalam urusan akhirat, mereka bodoh, tidak paham dalam urusan dunia. Dua perkara ini susah untuk didapatkan, hanya segelinting orang yang pinter dunianya juga pinter akhiratnya, yang paham dunianya juga paham akhiratnya. Itu tidak bisa dipungkiri, ya. Anda hebat dalam urusan dunia, Anda seorang dokter, Anda seorang profesor, Anda seorang tujar, pengusaha sukses. Apakah Anda memahami syariat? Tanyakan sama diri sendiri. Titelmu, ndak terbayang lagi berapa banyak titel yang didapatkan. Tapi kalau Anda tanya pada diri hukum syariat Islam yang berkaitan dengan halal, haram, riba, yang berkaitan dengan ibadah wajib, sunnah, makruh, ya. Apakah orang-orang seperti itu tahu? Belum tentu.
Sama hal dengan mereka yang ahli akhirat, orang-orang ahli akhirat, alim, berilmu, semua pakar, semua ilmu di luar kepalanya, Al-Quran, tafsir, hadis, syarahnya, fikih dan lain sebagainya. Coba tanya urusan dunia, apa dia ngerti? Coba tanya urusan yang berkaitan dengan perihal dunia, apa mereka paham? Dengan bisnis, apa mereka mengerti? Belum tentu. Sedikit, hanya segelinting orang yang memiliki dua hal ini. Ya, mesti harus ada yang dia kalahkan. Menang dunia, perkara dunia, ya, kemungkinan besar perkara akhirat dia kalah. Menang di dalam perkara akhirat, ya, besar kemungkinan perkara dunia dia akan kalah. Ya, karena sedikit yang menang dua-duanya, ya, sedikit yang menang akhirat dan menang dunia. Tapi paling tidak jangan hilang akhlak pada diri kita, ya, karena akhlak ini tampilan orang tersebut nanti di akhirat itu tergantung akhlaknya. Tidakkah kita sering mendengarkan Nabi bersabda, paling dekatnya orang duduk tempat duduknya majelisnya denganku nanti hari kiamat siapa? Yang hebat urusan dunia, yang hebat paham tentang urusan akhirat, lah yang paling baik akhlaknya, ya, lah dunia wala akhirat. Yang dunianya luar biasa sukses tapi tidak punya akhlak, nggak dekat sama Nabi. Yang urusan akhiratnya sukses, ya, paham semua ilmu, pananin semua masalah agama, tapi tidak punya akhlak, tidak dekat sama Nabi. Makanya Nabi tidak mengatakan la dunia wala akhirat, tapi yang paling baik akhlaknya, dia yang paling dekat denganku. Apalagi kalau akhlak itu banyak diiringi dengan akhirat yang masya Allah, juga dalam perkara dunia dia sukses, bahagia, ini orang perfect banget sudah. Tapi yang sukses dunia nggak sukses akhirat, khusran, rugi. Yang sukses akhirat tidak sukses akhlak juga khusran, rugi, ya. Sukses akhirat walaupun dia gagal dunia tapi diiringi dengan akhlak mulia, menang dia tetap, ya, tetap dia bahagia. Tapi ada orang tidak sukses dunia, tidak sukses akhirat, tapi sukses dari sisi akhlak. Dia yang menang, dia tampil nanti di akhirat, masya Allah. Ya. Nah, yang dimaksudkan daripada kalam Imam Al-Ghazali di sini, akhlak sini apa? Sesuatu yang bersifat batin. Maka beliau mengatakan di sini, ya, dalam hal akhlak yang baik dan buruk, kebaikan itu terbagi menjadi dua, kata beliau. Ada pertama kebaikan berbentuk rupa, tampan, cantik, ya, kulitnya mulus, putih, bersih, ya, pakaiannya rapi, harum, ya, bisa menyesuaikan tempat, semua bagus secara zahir. Itu ada sama Nabi, ya, semua itu ada sama Nabi. Rapinya kita, rapinya Nabi, wanginya kita, wanginya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara masalah kebaikan bentuk rupa, ya, tampilan fisik, sempurna fisik Nabi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik rupa. Bagaimana dengan rupa Nabi kita Muhammad? Ya, kalau semuanya itu dicetak Allah dengan sebaik-baik cetakan, itu mencakup semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir. Manusia yang paling bagus ciptaannya adalah Nabi kita Muhammad. Bahkan dikatakan Imam Hasan Al-Basri itu dalam syairnya, Nabi itu tercipta seperti kehendaknya sendiri. Aku pengen hidungku seperti ini, aku pengen mataku seperti ini, aku pengen alisku seperti ini, aku pengen bentuk tanganku, warna kulitku. Nabi itu ngatur sendiri, ya, sampai seolah-olah seperti itu. Saking bagusnya yang ada yang tampil dari fisik Nabi itu tidak dimiliki oleh setiap makhluk yang Allah ciptakan, dari semua ciptaan makhluk manusia. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika Nabi Yusuf itu cantiknya 50%, ya, jika Nabi Yusuf itu cantiknya 1/4, maka 1/4-nya lagi dibagi untuk semua manusia.
maka sisanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti setengahnya Nabi. 50% semua ada dimiliki Nabi, 25% bagi-bagi manusia dari Adam sampai akhir zaman, 25%-nya cuma tampil pada Yusuf alaihi salam seorang. Nah, Nabi Muhammad 50%-nya. Tuh dari 10 kalau kita tetak, kita bagi 2 tuh 25, kita semua nih dapat dari 25 itu. Berapa miliar manusia dari Adam sampai akhir zaman masuk ke 25% itu. Tampannya, gantengnya, cantiknya, semuanya. Ini kita bicara masih fisik. 25% lagi khusus untuk Yusuf ibn Ishaq sendirian. 50% sisanya Nabi kita Muhammad. Ente bayangin. Makanya orang kalau mimpi Nabi Muhammad keluar sperma. Ya, laki-laki, perempuan, bukan ihtilam itu keluar sperma itu mimpi basah itu cuma melihat laki, perempuan melihatlah laki di dalam tidurnya. Yang melihat Nabi Muhammad bisa keluar sperma. Saking indahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laki balik dewasa bermimpi ketemu perempuan di dalam tidur. Kemudian ihtilam itu mimpi basah kalau kita bahasa apa namanya bisa dipahami. Ya, ihtilam itu mimpi keluar sperma. Ya. Yang dilihat perempuan. Ya. Nah, kalau melihat laki-laki keluar sperma, sinting nih orang laki-laki yang mimpi itu berarti. Ya, nggak normal dia. Si laki tidur mimpi ketemu perempuan. Wah, cantik. Wah, bidadari umpama. Ya. Saking cantiknya itu keluar sperma itu laki-laki. Atau sebaliknya dibalik. Perempuan mimpi ketemu laki-laki ganteng. Keluar sperma ihtilam dia. Itu bagian dari 25%. Ya, enggak tahu 0,000 sekian gitu. Lah kalau melihat Nabi bagaimana kira-kira? Enggak bisa dibayangkan, mesti ihtilam, mesti keluar sperma. Saking indahnya wajah Nabi itu pun bukan bentuk asli beliau yang bisa dilihat, ya. Hatta sahabat tidak ada yang bisa mensifatkan fisik Nabi secara 100% kecuali dari mereka yang masih kecil-kecil. Ali bin Abi Thalib waktu masih kecil belum balik dan melihat langsung Nabi. Abdullah bin Mas'ud yang sering keluar masuk ke rumah Nabi, keluar masuk berkhidmat pada Nabi. Ummu Abad Abdullah, ibunya Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika melihat Nabi minta air susu kambing kering nggak punya, kemudian diusap wadah kantong susu, dibaca sama Nabi, ya, mengalir susu kambing, diminum Abu Bakar, diminum Abdullah bin Mas'ud, diminum Rasul, kemudian diusap lagi, kempes lagi itu kantong susu kambingnya. Nah, ibunya menyaksikan saat itu dia melihat Nabi. Ketika ditanya sama suaminya bagaimana ciri-ciri rupanya, diceritakan sama ibu Abdullah bin Mas'ud, ya, Ummu Abad, begini bentuknya, begini. Nah, udah gitu aja, nggak ngelihat secara fisik secara sempurnanya. Samalah dengan mereka yang bermimpi ketemu Rasulullah di dalam tidur. Allah muliakan kita bisa bermimpi melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tampilkan cerminan akhlak pada diri kita. Akhlak beliau ada pada kita. Ya, itulah yang saya maksudkan. Walau dikatakan Nabi itu wafat, tapi hidup di dalam hati mereka yang menghidupkannya. Mulai dari apa? Ya akhlaknya, keseharian beliau. Ya, dalemin untuk mengetahui siapa Nabi kita Muhammad. Perdalam pelajaran ilmu yang menceritakan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pena itu, tinta itu nggak bakal bisa mampu untuk mencatat dan menulis kesempurnaan akhlak Nabi. Terlalu sempurna, betul-betul sempurna. Meskipun itu laut jadikan tinta nggak bakal, tintanya habis, lautnya habis. Ya, untuk mensifati daripada sifatnya Nabi Muhammad, sifat terpuji beliau, akhlak terpuji. Allah muliakan kita, Allah beri pemahaman, Allah muliakan akhlak kita, insya Allah. Kebaikan bentuk rupa itu banyak didapetin oleh makhluk Allah, ya, manusia, laki kah atau perempuan. Dan kebaikan akhlak yang kedua, ini pembahasan yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali. Kebaikan bentuk rupa itulah keindahan, ya, cantik, tampan, ya, elok dan lain sebagainya. Cantik, tampan,
tapi bengis, siapa yang suka? Adakah kira-kira? Cantik, tampan, tapi mulutnya tumpis, siapa yang suka? Cantik, tampan, ganteng, ya, tapi meremehkan orang, siapa yang suka? Tidak ada yang mau suka sama orang itu. Tapi kalau orang melihat akhlaknya, adabnya bagus, walaupun rupanya tidak terlalu tampan dan cantik, mesti banyak orang yang suka. Pasti harus banyak orang yang suka. Kenapa? Karena ini perkara batin. Ya, ini perkara batin. Adapun yang suka masa dengan secara kasat mata atau secara lahir, ya ada abdus syahwat, budaknya syahwat dia sendiri. Ya. Kita suka sama sesuatu yang menurut kita cantik, nanti kalau dia tua keriput, lalu udah suka lagi kamu. Ya, itu nafsu namanya. Gitu. Tapi kalau akhlaknya baik, semakin kamu menyukainya, walaupun fisiknya berubah. Akhlaknya baik. Sedang kebaikan akhlak adalah kebaikan batin. Kebaikan batin adalah sifat-sifat terpuji, mengalahkan sifat tercelah. Kalau tidak ada pada diri kita itu sifat terpuji, maka yang tampil sifat tercela. Inilah maksudnya akhlak yang tidak baik. Ketika yang dominan adalah selain akhlak dan sifat terpuji, mesti yang dominan yang tercela. Ya. Mau tidak mau tuh, dia tidak bisa ketemu sifat baik sama sifat tercela itu tidak bakal ketemu. Mana yang ingin kita tampilkan? Mana yang dominan harus ada pada diri kita dalam semua aspek kehidupan, dalam semua bentuk komunikasi, semua. Mana yang mau kita tampilkan? Suami ke istri atau sebaliknya, orang tua ke anak juga sebaliknya, kita dengan orang di sekitar kita juga sebaliknya, kita sama tetangga, keluarga, kerabat, saudara, juga sebaliknya. Mau yang tampilkan yang mana? Sifat yang mulia, yang baik, atau tercela? Orang itu tidak akan mengatakan kamu itu bejat di depan kamu. Sama juga dengan sifat yang terpuji, mereka tidak akan memuji kamu di depan kamu. Maka tinggalkanlah sesuatu yang baik, ketika kamu jauh darinya tetap nama kamu harum, tetap nama kamu baik. Kenapa? Yang dilihatnya saat itulah yang akan diceritakan ketika kamu tidak bersamanya. Begitu sifat manusia. Ya, ketika dilihat kamu itu baik, akhlakmu baik, budi pekertimu baik, kamu jauh dari dia, dia akan bercerita kepada orang, itu orang baik, itu akhlaknya baik, itu orang budi pekertinya baik. Itu yang akan diceritakan. Kenapa? Itu yang dilihatnya. Tapi kalau sebaliknya yang tercela, ketika dia jauh dari kamu, itu pun juga akan diceritakan, itu orang hati-hati, kau jangan dekat sama dia. Lah kau kok dekat sama dia? Aku mah cuma Jabar Khotir aja. Apa namanya? Apa Jabar Khotir? Apa namanya? Jabar Khotir sehalo aja. Ane cuma sehalo aja. Enggak lah, nggak mau ngakrabi, amit ngakrab sama dia. Mau lo jauhin. Nah itu yang diceritakan sama dia. Kamu udah denger. Kamu tidak tahu apa-apa. Di belakang kita orang berbicara. Makanya jangan terlalu dekat sama manusia, sama siapapun. Mesti harus banyak dekat sama yang menciptakan manusia. Itu cara berpikir orang beriman. Kalau dekat sama makhluk ciptaan, ya siap-siap kamu jadi buah bibirnya. Kalau yang tampil darimu bagus, jadi buah bibirnya bagus. Kadang-kadang yang dilihatnya bagus, karena ini orang buah bibirnya buruk, yang keluar buruk, kamu terfitnah. Ya, memang mulutnya nggak bagus, ya, ditambah dia kurang suka sama kamu. Yang baik di matanya dia lihat, yang keluar dari mulutnya tetap buruk. Asal kita tahu aja, begitulah keadaan manusia, batinnya, hatinya. Ya. Maka Allah dalam Al-Quran juga menjelaskan kepada kita tuh. Ya,
Ya, untuk tampilan batin ini, akhlak yang mulia ini nanti ketika Allah membangkitkan manusia itu dari kematian, disitulah kita akan mengetahui kita seperti apa pada hakikatnya. Nah, nanti yaumul bi'tsah, hari kebangkitan, ya, disitulah Allah akan memperlihatkan siapa kamu sebetulnya. Dan walaupun di masa hidup kita saat ini tidak mengetahui satu sama lain, kita belum mengetahui, hanya zahir yang kita lihat, tapi yang di dalam hati kan tidak ada yang tahu. Si pemiliknya sama yang menciptakan yang tahu, yaitu Allah. Ya, tapi nanti ketika dibangkitkan, nah semuanya terbuka, nggak ada yang tertutupi. Tidak nyangka ya, tidak nyangka ya, begitu bakal keluarnya. Masya Allah, kukira dulu, nah, ternyata ini aslinya bakal dibukakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang bangkit itu nanti apa yang ada di dalam batin kita dari akhlak kita, ya, itulah yang akan ditampilkan. Seperti Allah bilang dalam Al-Quran, dalam surat Al-Adiyati Dhabha Fal-Muriyati Qadha, itu Allah bersumpah semua itu, ya, mulai dari awal ayat sampai ayat ke innal insana li rabbihi lakanud. Nah, ini sumpah Allah itu, Allah bersumpah dengan kuda perang, bersumpah dengan tapakan kaki kuda saat melaju di medan perang. Itu sumpah Allah semua itu. Wow, di situ wawul qasam. Wow, sumpah itu. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi fa wasatna bihi. Nah, di sini, ya, sumpahnya Allah itu mulai innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya betul-betul manusia ini, kata Allah, ingkar. Ya, Allah sampai bersumpah dengan kita manusia ini. Artinya apa? Sedikit yang bersyukur, banyak yang kufur. Ini kita manusia. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika la syahid. Hebat lagi nggak? Wa innahu, sesungguhnya itu kita maksudnya terhadap ingkarnya kita itu betul-betul kita mengetahui dan menyaksikan, tapi tetap aja ingkar. Bukan kita nggak tahu, ya, bukan kita ini tidak tahu. Kalau ditanya anak kecil misalnya, anak kecil yang belum ngerti hitungan, 10 kali 19 berapa? Nggak tahu. Memang betul-betul nggak tahu, namanya anak kecil, ya. Tapi kita ingkarnya kita kepada nikmat Allah, ingkarnya kita kepada Allah, ingkarnya kita kepada anugerahnya, ingkarnya kita kepada semua yang Allah datangkan kepada kita, itu kita tahu. Bukan kita nggak tahu, tapi kita betul-betul menyaksi keingkarnya kita kepada Allah. Makanya Allah tekankan wa innahu ala dzalika la syahid. Taib, dari urusan dunia dikasih sama Allah kekayaan harta benda habis-habis, banyak duit, tajir ini orang. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dari harta kekayaan betul-betul kikir manusia. Subhanallah, yang bilang bukan manusia, yang bilang bukan nabi, tapi yang bilang yang menciptakan nabi dan menciptakan kita manusia. Terhadap harta kikir, kata Allah. Subhanallah, yang bilang Allah. Mau ente bilang ente dermawan, sifat kikir itu ada pada manusia karena sudah dibilang sama Allah, ya, wa innahu li hubbil khairi la syadid, kikir, betul-betul kikir. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Lihat bagaimana Allah melanjutkan. Nah, enggak mau tahukah dia nanti bagaimana mereka tuh akan dimasukkan ke dalam tanah gitu. Yang ingkar masuk tanah, yang kikir bakhil sama harta masuk tanah. Apa yang membuat kita seperti itu, ya. Udah dikasih tahu di awal, di masa hidup itu dikasih tahu sama Allah. Ini bagian akhlak semua loh, ya. Kikir itu sifat yang tidak baik, akhlak yang tercela, ya. Ingkar itu sifat yang tidak baik, akhlak yang tercela. Udah dikasih tahu sama Allah, kenapa ndak mau berubah? Seperti itu loh maksudnya. Kenapa tidak mau diperbaiki? Itu loh maksudnya, ya. Kalau seandainya kita ingkar sama Allah, berubahlah untuk menjadi hamba yang penuh rasa syukur.
Kalau diberi harta sama Allah kamu kikir, berubahlah maksud Allah agar kamu dermawan. Memang sifat kikir ada, tapi ketika dibilang kikir ingkar, nggak mau terima loh, itu kan sifat tidak baik. Dan dia lupa, dikiranya tidak bakal masuk ke dalam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma wa hussila ma. Sekarang kebangkitan. Wa hussila ma fis sudur. Sekarang kubangkitkan kamu kata Allah dan kutampakkan semua yang kau simpan di dalam hati di masa hidup. Tidak ada yang tertutupi hari itu. Tidak ada yang tertutupi di hari daripada aib kita, ya. Nah, Allah tutupi aib kita dunia akhirat. Allah ubah keburukan sifat kita dunia sehingga tampil di akhirat mahmuda, baik, ya. Jika ada sifat yang tercela di hati kita, mudah Allah ganti dengan sifat yang terpuji, akhlak yang mulia, ya. Bilang Nabi SAW, manusia itu kalau tidak ditutupi sama Allah, tidak ada yang mau mendatangi jenazahnya, apalagi menguburkan. Aib kita ini kalau tidak ditutupi sama Allah, ya, aib saya, aib Anda, aib semua manusia yang ada itu ditutup sama Allah. Umpama dibuka sama Allah aib kita ini, ya. Kamu meninggal dunia, terbengkalai jenazahmu, sampai busuk, kamu nggak ada yang mau mentakziahimu, apalagi menguburkanmu. Jika Allah bukakan aib satu sama lain, ya. Oleh sebab itu Allah masih tutup aib kita, maka kita masih mendatangi, mentakziahi mereka yang meninggal. Masih kita mau memandikan orang yang meninggal, mengkafani, mensolati, bahkan kita mengangkat, menggendong jenazah dan meletakkannya di dalam kubur. Itu karena tidak dilihatkan Allah aib kita di masa hidup kita tuh. Dan setiap manusia punya kekurangan dan aib, sampai mati ditutup sama Allah. Tapi ketika kebangkitan tidak ada lagi, udah tidak ada lagi yang tertutup. Itulah yang ditampakkan fis sudur, ya. Wa husilama fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Semua akan diberitakan sama Allah, ya. Semuanya tidak ada yang ditutup, dikabarkan sama Allah. Yang meleleh jasadnya karena malu di hari itu akan kita saksikan. Bukan meleleh karena terik matahari, meleleh karena malu. Menahan malu itu orang dibuka sama Allah aibnya di hari itu, meleleh dia kayak lilin kena api, lama-lama mencair. Ini manusianya yang mencair tuh. Kenapa? Apa karena sengatan listrik, matahari, api? Belum. Karena menahan malu, kalau Allah bukakan aibnya itu. Tidak bisa dia menahan malu, tidak bisa dia menutupi karena sudah dibongkar sama Allah. Maka meleleh dari ujung kepala sampai ke kakinya. Seperti itu api membakar lilin tuh, meleleh itu lilin. Tapi subhanallah, meleleh tubuh orang ini karena sebab tidak kuat nahan malu. Karena tidak ada lagi yang ditutupi sama Allah, ya. Ini akhlak yang tidak baik nanti seperti itu. Batin, sifat batin yang mulia tapi bejat, tercela, nanti dia dibangkitkan seperti itu. Allah muliakan akhlak dan batin kita insyaallah. Tampil nanti kita di akhirat, terkecuali tidak ada yang tampil melainkan apa yang baik di dunia ini kita milik dari akhlak-akhlak mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbedaan di dalam batin lebih banyak daripada perbedaan lahiriah, jauh, ya. Lahiriah itu cerminan batin kita, ya. Lahiriah kita itu cerminan batin, tapi yang berada di batin lebih banyak. Kalau kita lihat lahiriah orang itu tidak baik, maka di batin lebih banyak lagi tidak baiknya. Yang tampil cuma sedikit aja, ya. Yang tampil yang tidak baik itu dikit secara lahiriahnya, tapi yang tersimpan di dalam batinnya, akhlak yang tercela lebih banyak lagi, lebih dalam lagi daripada itu lautan. Lebih luas lagi dari itu samudra. Masya Allah,
Yang tampilnya baru sedikit aja itu. Sebaliknya, akhlak sifat mulia yang tampil itu sedikit, batinnya lebih banyak. Ya. Sedikit aja itu. Tapi batinnya lebih banyak lagi sifat-sifat mulia, akhlak yang mulia. Ya, Allah muliakan akhlak kita, Allah muliakan batin kita, Allah jaga batin kita insya Allah. Ya, Allah jaga kita punya hati, insya Allah jaga punya hati. Allah Ta'ala berfirman, baik Tim. Allah Ta'ala berfirman, Inni khaliqum basyarum min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku. Quran surah As-Sad 7172. Allah Ta'ala mengingatkan bahwa bentuk lahiriah dari tanah dan bentuk batinnya terdiri dari alam ruh ciptaan Allah Ta'ala. Makanya yang tampil di akhirat itu apa yang kalau jasad balik ke tanah, tapi ruh milik Allah baliknya kepada yang menciptakannya. Itu khusus manusia aja nih, ya, karena kita dari tanah, ya, binatang balik ke tanah udah, ruhnya ya udah balik, nggak ada hisab, nggak ada tanya jawab, nggak ada pertanggungjawabkan. Tapi tidak untuk manusia, mesti ya ruhnya diambil, jasadnya jadi tanah, ruhnya akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Uwais Al-Qarani itu pernah melihat anjing makan di sampah, dia ngawes dari sampah di sampingnya di deketan sana sebelah ujung-ujung. Ya, Uwais Al-Qarani itu kalau makan jelas halalnya. Dari mana? Sampah buangan orang-orang itu udah jelas halal itu. Makan dari situ beliau untuk menjaga kehalalan. Oh, ada anjing di sana gonggong. Bilang Uwais kepada anjing, nih, anjing diajaknya ngomong. Ya. Anta ta'kulu mimma yalik wa ana akulu mimma yaliyya. Anjing, kau makanlah sisimu sono, bagianmu sana. Aku makan bagianku, raup makanan untukku, bagianku. In justas sirat fa anta khairum minni wa illam justas sirat in justus sirat fa ana khairum minka wa illam sirat fa anta khairum minni. Kalau aku berhasil melewati siratal mustaqim, tidak jatuh ke jahanam neraka dan masuk ke dalam surga, ketahui aku lebih mulia darimu. Tapi kalau aku tidak berhasil melewati siratal mustaqim, jatuh aku ke neraka jahanam, kamu lebih mulia dari aku. Lihat akhlaknya, anjing digituin sama beliau. Ya. Kok bagian akhlak anjing ngomong apa kaitannya sama neraka sama surga? Anjing nggak dihisap, kita dihisap. Uwais Al-Qarani mengajarkan dengan kalimat beliau seperti itu biar kita ini menjadi manusia yang merendah, bukan merendahkan. Merendah karena Allah, tidak pernah merendahkan makhluknya. Anjing aja dihargain sama Uwais, apalagi manusia. Ya, saking beliau merendah dan takut kepada Allah, betul apa yang disampaikan. Kamu anjing, kamu binatang. Hari kiamat kamu tidak ada penghisapan, tidak dihisap wala ditanya, dan tidak melewati siratal mustaqim, la surga wala neraka. Selesai, habis. Itu binatang. Tapi kami manusia, kata maksud dari omongan Uwais, ya melewati nih siratal mustaqim, terbentang di perut jahannam. Kalau kami masuk surga, maka kami tentunya lebih mulia dari kalian binatang karena kalian jadi tanah. Tapi kalau kami masuk ke dalam neraka, kamu jadi tanah, tidak dapat apa-apa, kami yang tersiksa. Berarti yang mulia siapa sekarang? Bagaimana dia meladeni itu anjing binatang itu untuk mematikan dia punya diri, ya, dan tidak merasa dirinya itu orang yang mulia di mata Allah, selalu hina dan merendah. Ada sifat akhlak merendah diri, hati itu akhlak, ikhwan, sifat terpuji, ya. Yang tercela itu apa? Merendahkan orang. Yang tercela itu apa? Merendahkan ciptaan Allah. Semisal Uwais aja mengajarkan binatang yang paling najisnya susah untuk dibersihkan, beliau ajarkan agar kita menghormatinya. Apakah tidak menurut kita manusia yang mulia ciptaan Allah, ya, qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tidak dihormati oleh beliau? Oh, lebih lagi manusia, ya, yang beriman lebih lagi dihormatin dan dimuliakannya. Selepel anjing aja dihormati. Ya. Alwi bin Syahab beliau mengatakan, man baghas salama fitarim, ta'adab.
Orang yang pengen dapat keselamatan selama dia berada di kota Tarim, maka jaga adab, jaga adab, jaga adab. Oh, beliau melanjutkan lagi dalam kalimah magalanya, ta'addab fit Tarim walau ma'al kilab atau ma'al kalb. Beradablah di kota Tarim meski sama anjingnya. Masya Allah. Ada ilmu ya ikhwan. Sama anjing di kota Tarim beradab, apalagi sama manusianya. Ya. Tarim itu kotanya ulama, pedagangnya aja hafal Quran. Nggak ada anak di bawah usia 10 tahun, di atas 10 tahun nggak hafal Quran tuh nggak ada. Di zaman saya nggak dapetin saya. Terlambat banget udah 10 tahun, 12 tahun baru hafal Quran. Terlambat banget itu untuk ahli Tarim. Makanya kamu tidak akan pernah mendapati ketika ziarah di kota Tarim, baik di Zambal, di Furet atau di Ahdal, di nisan itu melainkan tertulis Hafizul Quran. Di setiap nisannya Hafizul Quran, Hafizul Quran. Sejak kapan mereka hafal Quran? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 ke atas udah terlambat banget. Ya. Saya menyaksikan salah satu penduduk Demun ke Hadramut itu sebelah Tarim itu. Hafal ke 30 juz 3 bulan. Otak apa yang dimiliki nih? Ya, namanya Husain bin Syahab. Ya. Kecil saat itu, masih kecil. Komputer kalah digasak sama otak dia mungkin. 30 juz 3 bulan, berarti berapa tuh? Sejuz berapa hari itu dia dapatnya? Kalau 3 bagi aja deh. 3 hari sejuz kali ya. 3 bulan 90 hari 30 juz. Kalikan bagi aja, hitung sendiri. Berarti sehari dia dapat berapa hafalan tuh? Ya tuh. Ya. Masih 9 tahun saat itu umurnya itu, mungkin 10 tahun. Luar biasa tuh. Pengen selamat di kota Tarim, jaga adab walaupun sama anjing. Ada ilmu. Ini akhlak mengajarkan kepada kita. Karena Habib Abdullah Al-Idrus ketika mau dakwah keluar mendapatkan izin dan restu dari abah beliau Habib Abu Bakar. Nah, Habib Abu Bakar pengen mendapatkan izin restu dari abahnya Habib Abdullah sebelum dakwah. Bilang abahnya, cari orang yang lebih hina darimu. Cari makhluk Allah yang lebih hina darimu. Oh, cari sana, ketemu orang mabuk. Ah, ini dia. Ini lebih hina dari aneh. Mabuk-mabukan, sholat kagak. Tapi kalau dia taubat, diterima taubat sama Allah, oh dia lebih mulia dari anda. Nah, bukan dia. Ya. Ketemu sama anjing. Ini dia. Ini makhluk Allah membersihkan najisnya aja 7 kali basuhan, salah satunya pakai itu turab atau tanah. Ini udah paling hina. Tapi kalau dia mati nggak dihisab sama Allah yaumil qiyamah. Nggak dapat dia balik, nggak ana dapetin makhluk Allah yang paling hina kecuali diriku sendiri. Sekarang keluarlah kau berdakwah, karena kau sudah tahu siapa dirimu. Ya, kau sudah meyakini dan mengetahui manusia paling hina makhluk Allah, bahkan makhluk bukan manusia, anjing makhluk ciptaan Allah paling hina adalah kamu. Pantas kamu untuk berdakwah. Jadilah Abu Bakar Al-Adni, ya, dimakamkan di kota Aden Hadramut. La ilaha illallah, muliakan akhlak kita insyaallah. Allah mengingatkan bahwa bentuk lahiriah dari tanah dan bentuk batinnya terdiri dari alam ruh, ciptaan Allah. Ruh ini yang akan kembali menghadap Allah, akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, ya, dengan perantara jasad manusia ini tadi. Ruh kan di dalam jasad kita. Ya, tapi ruh yang akan merasakan nikmat, merasakan azab. Ya, dalam sebagian riwayat ulama mengatakan ruh dan jasad merasakan nikmat dan merasakan azab. Kami maksudkan dengan akhlak yang baik adalah bentuk batin, lahir, bukan lahiriah tapi batin yang tidak kau bisa lihat dengan mata. Dia ada di dalam dirimu, di dalam diri kita. Dia ada di dalam hati kita. Yang lahir itu adalah bagian kecil dari apa yang terdapat di dalam hati kita. Ya, yang lahir ini, yang lahiriah ini, zahir kita ini hanya bagian kecil dari besarnya yang ada di dalam hati kita. Ya, baik itu yang tampil mulia, terpuji atau tercela, itu hanya sebagian kecil banget dari semua yang ada di dalam batin yang akan Allah tampakkan ketika manusia dibangkitkan. Allah selamatkan kita insyaallah, Allah muliakan kita.
Taib, Tim. Kami maksudkan dengan akhlak yang baik adalah bentuk batin. Sifat-sifat tercela akan berganti dengan sifat-sifat terpuji. Ia adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik sempurna adalah pada Rasulullah SAW. Karena dalam makna ini belum mencapai derajat sempurna. Nabi SAW bersabda, baguskanlah akhlakmu. Beliau mengingatkan bahwa akhlak dapat berubah dengan terpengaruh di bawah tindakan manusia. Garis bawah itu, ya, itu poin penting. Pertama, perintah Nabi, baguskan akhlakmu. Bagaimana bisa bagus akhlak? Lihat siapa temanmu, siapa manusia yang ada di sekitarmu. Itu poin itu berkelanjutan. Perintah baguskan akhlak, tapi bisa terpengaruh itu akhlak dan sifat terpuji tergantung tindakan manusianya. Kamu berteman dengan orang yang berakhlak, meskipun tadi kamu bejat akan berakhlak. Tapi sebaliknya, kamu berakhlak berteman dengan orang bejat, hilang akhlakmu, tertutup semua akhlakmu. Maka yang tampil dari dirimu sekarang adalah kebejatan, tercela semua yang bakal. Kenapa? Ya temanmu begitu. Ini orang tercela, tapi dia bergaul sama orang yang berakhlak, maka tercela, sifat tercelanya itu akan hilang. Sedikit demi akan hilang. Nah, yang tampil sekarang terpuji. Sifat yang terpuji. Karena sifat tercela akan berganti dengan sifat-sifat terpuji. Enggak begitu otomatis berganti. Harus ada upaya dari kita yang memiliki diri. Harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan, harus pilih-pilih, ya. Kalau enggak seperti itu enggak bakal kita dapatkan. Baguskan akhlak, tapi bergaulnya sama yang nggak berakhlak gitu. Baguskan akhlakmu, ubah sifatmu, tapi di sekitar, hidup di sekitaran orang yang tidak punya sifat mulia. Bagaimana bisa? Mau nggak mau bakal terpengaruh yang seperti itu. Kamu busuk, bau, keringet, masuklah ke toko minyak wangi. Nggak usah pakai minyak wangi, duduk aja sejam, 2 jam, 3 jam, duduk aja di dalam toko minyak wangi itu. Padahal kamu belum mandi, ya. Balik ke rumah dikira sama bini sama orang rumah udah mandi, wangi udah. Padahal nggak nyemprot minyak wangi, cuma etikaf aja ngobrol sama teman yang jual minyak wangi. Wangi, pakai parfum, pakai misik, udah mandi bersih, wangi-wangi. Nongkrongnya pas mau naik Gunung Batak tuh, belakangan kau dari sini, masuk lagi ke dalam tuh ruangan. Tahu kan mau naik Gunung Batak itu tempat apa itu? Itu dari rumah wangi-wangi itu udah. Atau itu udah wangi-wangi pakai minyak wangi itu bukan kaleng-kaleng. Kaleng minyak wangi itu basahin semua itu, habisin semua. Pergi nanti ke TP sono. Ngapain? Gak apa-apa, nongkrong aja. Naik lagi ke puncak paling gunung tuh. Sambil nyanyi, naik ke puncak sampah tinggi balik kau turun bau tai gitu. Walaupun ente dari rumah sudah wangi-wangian, ya, karena ente tempat gaulnya salah gitu. Ya. Yang merubah batin kita manusia ini, lihat siapa yang ada di sekitarmu. Tapi ingat perintah Nabi, baguskan akhlakmu, ya. Baguskan akhlakmu. Akhlak adab itu ikhwan, itu tidak tertera di dalam kitab untuk mempelajari. Itu kita bisa melihat dari sosok. Makanya penduduk Tarim itu tidak pernah kita melihat mereka itu akhlaknya bagaimana. Kamu belajar saat ini dengan tulisan, tapi bagaimana praktek dan, ya, cara pengamalannya itu akan kamu dapatkan dari mereka yang mengamalkan dan kamu lihat langsung. Kalau ini teorinya, baguskan akhlakmu. Yang paling mulia akhlaknya yang paling bagus. Tapi yang bagaimana? Lihat bagaimana guru-gurumu, lihat bagaimana para ulama, lihat mereka yang mengerti akhlak Nabi, cara minumnya, cara duduknya, cara ngobrolnya, temen gaulnya. Itu akhlak dan sifat semua itu. Nah, cerminan itu yang kita lihat. Di situ kita belajar, bukan di tulisannya. Tapi kalau ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ya di atas kertas. Tapi ilmu adab, ilmu akhlak pada orangnya. Paham gak kira?
pada orangnya, sosoknya. Ya. Karena Nabi itu akhlak itu cerminan harian beliau, bukan tulisan beliau, tapi yang terjadi pada diri beliau, duduknya, diamnya, bicaranya, pakaiannya, makan minumnya, mujahadanya, istirahatnya, itu harian beliau. Maka ditulis sama ulama begini-begini. Tapi kamu tidak bisa mendapatkan kalau dari sisi akhlak dan adab hanya sebatas tulisan, harus dapat sosoknya, harus melihat langsung dari orangnya. Disitulah kita akan mendapatkan ilmu akhlak dan adab. Ya. Beda dengan hukum-hukum yang lain. Kalau ilmu adab dan akhlak mesti harus dari seseorangnya. Allah muliakan kita insyaallah. Taib. Maka engkau hendaknya berusaha menundukkan amarah dan syahwat serta sifat serakah. Kenapa amarah? Kenapa syahwat? Karena berkaitan dengan sifat yang ada di dalam batin. Seperti kajian yang lalu, amarah ini bagian sifat daripada sifatnya iblis, syaitan dan bala tentaranya. Ada amarah, emosi. Ini dalam Mausu'atul Ihya, Imam Ghazali mengatakan, gampang kalau pengen melihat setan sama iblis dan bala tentara, lihat aja orang yang marah. Kalau lihat orang yang emosi, ya kamu lihat setan sekarang, tapi wujud manusia. Itu sifat setan yang lagi tampil pada diri orang yang emosi, ngamuk-ngamuk, marah, lempar ini, lempar itu, nyaci ini, nyaci itu, keluar bahasa kebun binatang dari mulutnya. Itulah setan, tapi berbentuk manusia, bukan orangnya setan. Ya, tapi sifatnya sifat syaitan. Ya. Ini harus ditundukkan, harus diusahakan, berupaya minta bantuan kepada Allah. Kalau nggak bisa ditundukkan, ini nggak tampil sifat Nabi Muhammadnya, nggak tampil akhlak Nabi kita Muhammad di dalam batin kita. Harus ditundukkan. Yang kedua, kenapa syahwat? Sifat serakah. Syahwat ini adalah sifat bahimah, binatang ternak. Ada syahwat aja yang di boleh syahwatnya apa? Perut kenyang, kemaluan tersalurkan. Ada syahwat binatang. Mau itu binatang ternak ataupun yang serakah, buas ini binatangnya. Serakah dia kalau udah binatang itu kelapa, binatang buas. Nah, ini sifatnya. Kalau ada sifat serakah pada manusia, tamak, berarti nanti tampillah dia ketika dibangkitkan, ya ini yang tertanam di sifatnya. Ini semua sifat dalam hati nih. Imam mengatakan di sini, kami maksudkan dengan akhlak yang baik adalah bentuk batin. Ini di atas nih, di alinea sebelum di atasnya nih. Ya. Yang kami maksudkan di sini dari sifat akhlak yang baik adalah bentuk batin. Amarah itu batin, syahwat itu batin, serakah itu, tamak itu batin, kikir, bakhil itu batin. Itu batin ditampilkan nanti sama Allah. Yang tampil tuh itu. Kalau amarah berarti sifatnya iblis, syaitan dan tentaranya. Maka tampilnya nanti ini orang bertanduk, bertaring, muka kayak syaitan, badan manusia. Namanya fulan. La ilaha illallah. Kalau seandainya dia cuma mikirkan perutnya, kemaluan, syahwat, keinginan, nanti yang tampil nanti di hari kebangkitan binatang ternak. Entah itu bentuk kepalanya diubah babi, apalah binatang, pokoknya binatang ternak cuma mikirkan perut sama kemaluan. Kalau yang tampil itu sifat serakah ada di dalam batinnya, maka yang tampil yaumul bi'tsah, hari kebangkitan, binatang buas. Begitu sudah. Karena di hari itu tidak ada yang ditutupi. Inna rabbahum bihim yauma idzin, hari itu maksudnya hari kebangkitan. La khabir. Itu udah janji Allah, betul-betul akan diberitakan sama Allah, akan ditampakkan sama Allah. Ya. Makanya kita harus ada upaya untuk memperbaiki batin kita, sifat kita. Tidak ada yang tertutupi, ikhwan, dari Allah itu nggak ada yang tertutup. Terbesit aja orang lain tidak tahu, Allah tahu. Makanya cepat-cepat kita istighfar untuk memperbaharui iman kita, batin kita, akhlak kita. Kalau tidak seperti itu akan menjamur, akan berkelanjutan, bahkan akan tampil yang tidak baik dari sifat tercela yang lainnya. Dan itu semua ada di dalam batin.
Jadi kita harus jaga nih, ditundukkan amarah, ditundukkan syahwat dan sifat serakah, semua yang tidak bagus daripada akhlak yang tercela harus ditundukkan. Baik. Semua sifat ini sesuai petunjuk syara. Apabila engkau lakukan itu, maka terwujudlah tujuannya, yaitu dengan berjihad dan bersabar atas apa yang tidak engkau sukai sehingga menjadi kebiasaan. Nabi SAW bersabda, kebaikan itu kebiasaan. Apabila asal fitrahnya bukan seorang yang pemurah, maka hendaklah ia membiasakannya. Ada salah satunya, ya. Biasakan berbuat baik, nanti terbiasa. Ya. Jangan biasakan berbuat buruk, nanti juga terbiasa. Kalau udah terbiasa dengan perbuatan buruk, ubahlah, biasakan dengan baik, maka akan tampil yang baik terus, kamu akan terbiasa. Imam Haddad dalam Hikam beliau mengatakan apa? Al-ada idza rasakhat nasakhat. Pernah dengar kah tuh? Kebiasaan itu kalau sudah melekat mengakar, nggak bisa yang dicopot. Nah, itu hikmah yang keberapa? Coba buka lagi kitabnya. Ya, al-ada idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan tuh yang tampil itu kalau udah mengakar susah untuk dihilangkan. Nah sekarang yang mau kita tampilkan kebiasaan yang mana? Sifat yang mana? Kamu mau membiasakan dirimu dengki sama orang. Kamu mau membiasakan hatimu itu benci sama orang. Kamu mau membiasakan hatimu husnuzon sama orang. Kamu mau membiasakan dirimu menghina dan meremehkan orang. Kamu mau membiasakan dirimu dengan perbuatan tercela, maka itu yang akan kamu terbiasa dengannya. Kalau kamu mau tampilkan sisi sifat yang mulia, biasakan dengan husnudzon sama orang, berbuat baik sama orang, jangan pernah sombong, meremehkan orang. Biasakan itu. Ketika ada besitan syaitan untuk kamu tidak melakukan, cepat istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta perlindungan daripada sifat tercela di dalam hati. Biasakan, biasakan yang baik. Ya. Ini bicara batin kita. Tidak bisa lahir itu orang melihat, lahiriah itu orang lain yang melihat kita. Tapi kalau perkara batin itu yang menciptakan, yang melihat, bukan yang secara kasat mata melihat. Ya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita punya batin. Ya. Mudah-mudahan hati kita selalu dilihat Allah. Ya. Dan itu memang asal fitrahnya. Bukan seorang yang pemurah, maka hendaklah ia membiasakan untuk menjadi pemurah. Kalau di dalam hati kita ada sifat kikir, biasakan jadi dermawan. Ya. Nggak bisa itu ditutup-tutupi, mau pura-pura bakal kelihatan. Ya. Orang tahu kamu kikir, mau kamu tutup-tutupi, biar nggak dibilang orang pelit kikir. Suatu saat kebuka tuh. Ya. Yang tadi nggak tahu bakal semuanya bakal tahu, bahkan naudzubillah. Ya. Tapi kalau memang itu ada di dalam sifat, biasakan untuk berbuat baik, dermawan. Nanti lama-lama kikirnya, bakhilnya hilang. Karena kamu sudah terbiasa dengan sesuatu yang baru. Oh, udah pernah hadir ke pengajian, biasakan hadir. Nanti yang lamanya itu lewat semua karena udah tampil kebiasaan yang baru. Nggak terbiasa sholat berjamaah, biasain sholat berjamaah. Ketika kamu sholat sendirian, ada aja yang nggak enak, nggak nyaman kamu melakukan. Kenapa? Karena sosok yang baru dia tampil, itu yang baik berjamaahnya tadi. Ya. Bolong-bolong 5 waktu, biasakan 5 waktu nggak bolong. Nanti tampilnya yang baik karena sudah ada kebiasaan yang baru. Ya. Loh, ini anjuran loh, ya. Nabi yang memberikan solusi, tinggal kita aja mau terima dan mengamalkan atau tidak. Keuntungan ya untuk yang mengamalkan. Ya. Perlu kita garis bawah, ini satu nasihat yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Mulai dari Nabi SAW dakwahnya sampai ke ulama kita saat ini, sampai nanti ke ulama dari kiamat, mereka tidak pernah punya hak untuk memaksakan siapapun. Kenapa? Karena tuntunan yang dibawa Nabi tuntunan Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan kecuali usaha.
Ya. Kalau mau dikatakan paksaan, mestinya kita yang memaksakan dan berusaha. Itu mestinya baliknya kepada kita. Seperti ada seorang guru mengatakan, jangan tidak hadir majelis. Ya. Adakah hak untuk si guru ini memaksa kamu harus hadir majelis? Enggak, tapi kamu harus memaksakan dirimu tetap hadir ke majelis. Itu maksudnya. Ya. Kenapa? Karena dengan kamu hadir untungnya buat kamu. Ya. Guru kita mengatakan jangan sehari luput dari Al-Quran, baca Quran. Ya. Itu bukan paksaan, tapi kalau kita ngerti, kita harus memaksakan diri kita. Kita yang harus memaksakan. Ya. Kamu kagak mau baca, kamu mau baca, untungnya ke kamu, ruginya ke kamu, bukan kepada si guru. Bukan kepada si guru. Si guru nggak 24 jam ngeliatin kamu. Sekolahan itu membuat satu peraturan, pesantren itu membuat satu peraturan, bukan memaksakan santri, bukan memaksakan siswa. Tapi kalau kita bisa memahami, kita yang harus memaksakan diri mengikuti itu aturan. Kita yang harus memaksakan diri mengikuti itu aturan. Karena kalau tidak kita memaksakan, maka tidak akan tampil ini tadi kebaikan, ya, karena tidak dibiasakan. Bagaimana orang bisa terbiasa kalau tidak dipaksakan? Awalnya memang berat, tapi kalau sudah terbiasa, ringan, semua jadi ringan. Bangun malam tahajud berat, awalnya aja memang berat, tapi karena kamu biasakan, kamu paksakan gitu nah. Ada biasakan dan kamu memaksakan juga untuk dirimu sendiri, akhirnya ringan, ringan semua karena sudah kamu biasakan. Ya. Membiasakan itu kamu juga paksakan dirimu. Ya, contoh kalau kita memaksakan sesuatu untuk hajat kita yang kita inginkan betul. Dapat tak kira-kira? Persentase besarnya dapat. Persentase besarnya dapat. Kamu tidak ada uang, tapi kamu menunggu satu barang yang kamu sukai. Misal hobi bola nih, hobi bola. Ya, tiba-tiba ada satu penjualan yang diincar banyak orang, termasuk diri kita. Apa? Bolanya atau sepatunya. Dan ini nggak banyak dibuat, nggak diproduksi banyak, hanya sedikit. Karena kamu punya keinginan kuat untuk memiliki, apa kamu santai menunggu itu bola diantar sama orang? Nah, pasti kamu akan memaksakan atau tidak untuk mendapatkan. Bagaimana cara kamu memaksakan? Pinjam duit sana sini, karena duit nggak ada. Akan kamu paksakan dirimu itu. Pokoknya aku harus dapat tuh bola. Ya, bagaimanapun caranya, pokoknya anak harus dapat. Oh, pencet telepon. Ada duit nggak? Pinjam sebentar aja. Nanti ku ganti. Padahal dia nggak tahu bisa atau nggak ganti. Dia nggak mikir ke situ, Yang penting dia harus memaksakan dirinya dapat pinjaman sehingga dia bisa beli itu bola. Ini urusan dunia. Terus urusan akhirat, urusan surga, urusan nikmat yang abadi. Mau santai-santai. Kalau nggak bisa, kalau nggak dipaksakan, ya kamu tidak akan terbiasa. Ya, kamu tidak akan terbiasa. Orang yang sudah merasakan nikmat urusan ukhrawi akhirat, kita yang masih perkara dunia, kita sibuk dengan dunia, kita melihat itu berat. Padahal bagi mereka sama sekali tidak. Ya. Kenapa? Karena udah terbiasa. Kita yang belum terbiasa ngelihatnya kita ngelihatnya berat. Tapi untuk mereka sama sekali tidak. Allah beri pemahaman, insya Allah. Allah beri pemahaman batin dan hati kita. Allah, tim, dikit lagi. Begitu pula seandainya ia bukan seorang yang bersifat rendah hati, maka hendaklah ia paksakan dirinya supaya terbiasa. Begitu pula sifat-sifat lain di atas dengan kebalikannya, sehingga tercapai tujuannya, yakni dengan menekuni ibadah, menentang syahwat, membaguskan bentuk batin, dan menyenangkan hati terhadap Allah. Nabi SAW bersabda, "A'budillah firridho, U'budillah firridho, fa illam tastati fa fis sabri alama taqrahu khairun kasir." Sembahlah Allah dalam keadaan ridho,
Jika engkau tidak sanggup, maka dalam kesabaran atas apa yang tidak engkau sukai terdapat kebaikan yang banyak. Sembahlah Allah dalam keadaan ridho. Jika engkau tidak sanggup, maka dalam kesabaran atas apa yang tidak engkau sukai terdapat kebaikan yang banyak. Ibadah sama Allah, ridho, mengharap ridhonya Allah. Karena artinya ada orang yang beribadah mengharapkan ridho manusia selain Allah. Ada, mesti ada yang seperti itu, ya. Kan bentuk ibadah itu macam-macam. Bukan sekedar sholat puasa, bersedekah itu ibadah bukan? Bersedekah ibadah. Tapi ada kalanya orang bersedekah biar dibilang dermawan. Berarti udah nggak mendapatkan ridho Allah lagi nih orang, ya. Nggak. Nabi itu mengharuskan kita kalau bisa ketika kita beribadah menyembah Allah itu dalam keadaan ridho, ya. Makna yang lain apa? Kamu beribadah itu bukan karena takut neraka atau mengharap surga. Ini level para aulia sudah seperti itu, ya. Allah mau masuk ke neraka dengan banyak ibadah, itu haknya Allah, ya. Aneh beribadah mengharap ridho Allah, bukan mengharap surga atau mengharap dijauhkan dari neraka. Enggak, ana mengharap ridho Allah, selesai. Udah ridho Allah, Allah aja yang dikejar sama dia. Kalau kita kan ibadah beda, masih niatnya kita. Tujuan kita apa? Oh, kalau nggak sholat masuk neraka, akhirnya sholat. Oh, kalau nggak sholat nggak masuk surga, akhirnya sholat. Kan begitu. Jangan ridho, mengharap ridho Allah. Jika engkau tidak sanggup dalam ibadah itu mengharapkan ridho Allah, artinya dengan masih banyak harapan yang lain. Contoh yang saya contohkan tadi, sholat takut neraka, sholat takut tidak masuk surga. Ini selain ridho Allah udah nih katanya, ya. Ada maknanya selain ridho. Kalau kamu tidak sanggup karena masih ada embel-embel yang lain di dalam menyembah Allah, maka dalam kesabaran, tidak ada manusia tidak diuji sama Allah dalam kehidupan ini. Idza habballahu 'abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama seorang hamba mesti diuji. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Idza ahabballahu ista'maluh." Kalau Allah cinta sama seorang hamba mesti dipakai itu orang. Ya. Allah kalau cinta sama seorang hamba mesti digunakan itu orang. Gak mungkin didiamkan aja begitu. Tapi digunakan, difungsikan Allah untuk kebaikan akhirat, untuk nilai-nilai akhirat, untuk dakwah Nabi Muhammad. Dipakai sama Allah keahlian kamu tuh. Itu tanda salah satu Allah cinta. Ente pinter dalam urusan media, dipakai Allah kamu untuk dakwahnya dan agamanya. Itu tanda Allah cinta, ya. Menjaga kebersihan daripada urusan-urusan masjid, musola, majlis, berarti Allah cinta sama kamu. Kamu dipakai untuk memfungsikan dan selalu menjaga nih kebersihan, ya. Kamu bisa mengajar, mendidik, menjelaskan hukum Allah, berarti kamu dipakai sama Allah. Itu tanda Allah cinta sama hamba. Ilmu yang kamu pelajari diberi manfaat sehingga kamu difungsikan dengan ilmu yang kau dapatkan untuk kau ajarkan. Nah, ini kamu sedang mendapatkan anugerah kemuliaan dari Allah. Atau berbentuk ujian. Kalau itu berbentuk ujian maka sabar, karena dibalik itu banyak kebaikan yang tidak kamu pahami. Yang kita pahami paling sedikit, ya. Apa salah satunya? Sabar terhadap ujian, terangkat derajat, ya. Sabar terhadap ujian sakit, terampunkan dosa. Iya, padahal di balik itu banyak lagi kebaikan yang belum kita pahami. Berkat sabar. Karena sabar itu tidak terbatas ganjarannya. Allah firmankan dalam Al-Qur'an apa? Innama tuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah itu membalas pahala orang yang bersabar tanpa ada batas. Bayangin, nggak ada batas. Kalau yang kita ketahui kan masih terbatas, sebetulnya tidak terbatas. Maka sembah Allah untuk mengharap ridho. Kalau belum bisa sampai naik ke level itu, sabarlah terhadap ujian yang Allah datangkan, karena dibalik daripada ujian kamu banyak mendapatkan kebaikan yang belum kamu ketahui. Allah beri pemahaman insyaallah. Allah fahimna wa iyyakum, Allah fahamkan kita semua insyaallah. Dikit lagi. Pada mulanya adalah bersabar hingga engkau ridho, karena asal fitrah menghendaki kebaikan bentuk batin.
Nabi SAW bersabda, al hasanatu bi asri amsalihah. Kebaikan itu mendapat pahala 10 kali lipat karena ia sesuai dengan asal fitrah. Naam, Allahu alam. Tandai itu ya. Awal sabar, nanti kau dapat ridho. Ya. Sabar itu. Memang begitu gambarnya, diuji sama Allah sabar, lama-lama dia ridho menerima gitu. Lama-lama dia menerima. Karena memang itu asal fitrahnya kita. Setiap kebaikan 10 pahala. Kebaikan ya. Kebaikan itu mendapat pahala 10 kali lipat. Karena ia sesuai dengan asal fitrahnya. Maka perbanyaklah berbuat kebaikan, maka akan berlipat daripada pahala-pahala dari Allah untuk orang tersebut. Allah muliakan kita, Allah berikan pemahaman insyaallah untuk kita, Allah sampaikan semua yang menjadi penghalang kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya selama ini. Allah bukakan daripada kesulitan-kesulitan jalan keluar dan kemudahan untuk kita bisa mendapatkan ridhonya insyaallah dunia wal akhirah. Allah berikan pemahaman di dalam hati kita, Allah berikan keberkahan perkumpulan kita insyaallah, jadikan batin kita bersih, suci, mulia selalu di sisi Allah sehingga dibangkitkan kita dalam keadaan bersih, suci dan Allah meridha kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini Lailatul Awal ya, malam pertama bulan Rajab ya. Bilang Nabi SAW, siapa orang yang menghidupkan malam Rajab maka Allah akan menghidupkan